Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah pada hari Ahad malam ini kita bisa berkumpul kembali di kajian urologi ngaji dilanjutkan dari pembahasan kitab fikih kesehatan kontemporer dan pada saat ini akan membahas hukum jual ginjal dan transplantasi anggota tubuh manusia bersama guru kita Dr. Rehanul Bahrain, MSc SPPK Hafizahullah Ta'ala yang sudah hadir di tengah-tengah. Tidak lupa juga kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Untuk itu, Anda persilakan Ustaz, bisa mulai kajian Tafadhol Masykur Ustaz. Ya, baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, teman-teman sekalian, ya, teman-teman dokter, kemudian para nakes, ya, dan jamaah yang mengikuti kajian ini, insya Allah kita lanjutkan kembali kajian kita, dan insya Allah kita masih membahas fikih kontemporer kedokteran, dan alhamdulillah kita udah masuk ke pertengahan buku ya, alhamdulillah ya, masuk ke pertengahan buku ya, dan kita masuk sekarang ke hukum terkait transplantasi organ tubuh ya, dan termasuk jual ginjal ya, Masya Allah. Baik, kita mulai masuk ya ke pembahasan hukum transplantasi organ ya. Baik, saya coba bisa di highlight dulu mungkin ya. Nah, jadi pertama kita masuk hukum transplantasi organ. Jadi ternyata hukum transplantasi organ ini dirinci oleh para ulama. Ringkasnya ada yang boleh dan itu pun dengan syarat, dan ada yang boleh dengan syarat, ada yang tidak boleh sama sekali. Ya, jadi kita masuk dalam ini ya, transplantasi organ, dan ini termasuk pembahasan kontemporer nih ya. Karena di zaman dulu nggak ada. Ya, di zaman dulu itu nggak ada transplantasi organ, belum ketemu. Jadi kalau kita cari-cari fatwa di kitab-kitab klasik nggak ada ini, karena belum ada teknologinya zaman dulu. Sekarang insya Allah bisa ya, transplantasi organ, ya bahkan organ-organ vital seperti jantung katanya sudah mulai ada, ya bahkan sekarang sudah mulai transplantasi kepala ya. Pernah infonya pernah dicoba pada hewan, dicobakan bahkan sampai transplantasi organ seksual gitu. Ya, ini sampai ada seperti itu ya. Bahkan ini fatwanya sampai lengkap ya. Nah, jadi memang kedokteran modern dengan teknologi saat ini bisa dilakukan, dan bahkan sampai berhasil dengan baik ya, seperti transplantasi ginjal ya, dan itu hasilnya memang bagus ya, bisa membantu pasien tersebut dan bisa hidup seperti normal gitu. Nah, hanya saja kita kan orang yang beragama ya, kita bagaimana hukumnya dan sebagainya. Kemudian apabila organ yang diambil dari orang yang sudah mati, nah ini gimana seperti itu. Nah, terkait dengan transplantasi organ, ada satu hadis ya yang menjadi pembahasan seperti itu. Ya, jadi pembahasan yaitu hadis Nabi ya, tentang hukum mencincang dan membedah mayat seorang muslim. Ya, seperti itu. Jadi kan terkadang ada beberapa bagian-bagian organ itu yang diambil dari orang mati. Nah, kalau kita ambil dari orang mati atau mayat, mau nggak mau kan kita bedah, kita cincang. Sedangkan ada hadis Nabi SAW, kasrul aumil mayyit ka kasrihi hayyan. Ya, kalau kita memecah tulang orang yang sudah meninggal, itu hukumnya sebagaimana memecah tulang ketika hidup. Ya, jadi kita tidak boleh. Jadi di sini eh, ada apa namanya? Ada larangan kita mencincang mayat, kita mencabik-cabik, kita bongkar mayat tersebut ya, tanpa ada keperluan mendesak seperti itu. Ya. Nah, sehingga dalam Islam ya, dalam Islam itu ada hukuman apa rincian-rincian. Dan ini pembahasan panjang ya, makanya saya langsung ambil keputusan ya, ataupun fatwa kesimpulan dari Majma' Fiqih Al-Islami terkait hal ini.
Itu pun saya ringkas. Jadi ada beberapa poin-poin. Jadi yang pertama, ya juzu nakli udwi min makani jins bil insami ila makanin arha min jinsihi. Ya, jadi boleh kita itu boleh transplantasi organ dari badannya dia, anggota badan yang lain kepada badannya sendiri. Jadi boleh dari badannya sendiri ditransplantasi ke diri sendiri. Seperti disebut dengan transplantasi, autotransplantasi. Misalnya kita ambil bagian kulit kita taruh ke bagian yang lain. Misalnya teknologi sekarang katanya ada misalnya wajahnya terluka, wajahnya terbakar. Nah, kalau mengambil kulit, katanya dia ngambil kulit dari bagian pahanya. Ya, karena bagian paha, kulit dari paha ada yang terjaga gitu ya, tidak kena matahari dan sebagainya. Itu bisa ada tekniknya ya. Nanti kulitnya diambil, dikembangkan seperti itu. Ya, jadi hukumnya boleh ya. Ma'amura atit ta'kidi minan an-nanaf al-mutawakka min hazihil amaliyah arjah minad darar. Ya, di mana kita perlu memperhatikan bahwasanya manfaat yang diharapkan itu lebih kuat daripada bahayanya seperti itu. Ya, jadi kesimpulan di sini boleh ya, boleh ya seperti itu. Ya, untuk apa namanya ini islahil aib ya, memperbaiki aib yang rusak ya dan sebagainya seperti itu. Jadi auto transplantasi diri sendiri boleh. Yang kedua adalah ya juzun naklul udhi minal jinsir insan ila jinsir insan ahor. Nah, ini boleh transplantasi dari tubuh manusia ke tubuh yang lain. Ya, tapi ada syarat-syarat. Pertama, ingkana hadzal ud yatajaddadu tilqaiyan. Kalau anggota badan ini dia langsung dia langsung muncul yang baru. Ya, seperti darah misalnya, darah sama kulit. Boleh artinya kan darahnya ini diambil, ditransplantasi, didonorkan. Dan orang tersebut darahnya kan produksi lagi seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, ini hukumnya boleh ya, dengan tentunya yuroi fizalika istirot. Ya, jadi memperhatikan ya memperhatikan syarat-syarat ya syarat-syarat yang harus terpenuhi dan nanti akan dibahas ya seperti itu. Kemudian penjelasan yang ketiga adalah yajuzu istifadatu min juz'il udwi allati ustu'sila min jinsin ya li illatin mardiyatin li syakhsin akhar. Nah, kita boleh apa namanya memanfaatkan anggota badan yang sudah terputus ya dari suatu jasad karena penyakit tertentu. Contohnya keahsi kurniatil ain lil insani ma indal isti'salil aini li illatil marodiyah ya, yaitu kita ambil kornea matanya orang tersebut ya karena dia matanya sudah tidak berfungsi ya, jadinya ada orang dia matanya rusak, mungkin rusak sarafnya, rusak apanya, tapi korneanya masih bagus. Nah, ini korneanya boleh kita ambil, kita pakai korneanya daripada apa namanya korneanya dia kan tidak maksimal, jadi kornea matanya diambil dipindahkan, itu boleh. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yahrumun naqlu udwin ya tatawaqqafu alaihi hayah. Tidak boleh mengambil jasad, mengambil anggota badan yang dia kehidupan bergantung, seperti jantung. Ya, jantung satu kepada jantung yang lain, artinya yang anggota badan tersebut merupakan eh, bagian dari kehidupan gitu. Artinya kehidupan tergantung pada itu. Ya, seperti apa namanya diambil jantungnya nggak boleh, nanti kan mati gitu, maka nggak boleh. Ya. Kemudian yang kelima, yahrumu naqlu udwin min insanin hayyan yu'attilu zawalihi wazifata asasiyatin fil hayah. Tidak boleh juga tadi kan yang jantung ya. Dan sekarang tidak boleh kita mengambil apa namanya bagian anggota badan yang kalau diambil akan merusak tugas utama dari kehidupan tersebut. Ya, jadi dia tidak bukan kayak jantung mungkin ya, tapi dia menghilangkan fungsi utamanya seperti itu. Ya, seperti contohnya mengambil kornea mata dua-duanya. Jadi dia nggak bisa melihat total begitu. Ya, tidak tidak bisa. Wa amma in kana an-naqlu yu'attilu juz'an min wazifatil asasiyah. Kalau dia eh, hanya mengambil atau yu'attil itu artinya merusak ya, sebagian dari tugas pokoknya, maka di sini ada pembahasan khusus.
Ada pembahasan khusus, contohnya mendonasikan salah satu ginjalnya mungkin ya. Ini ada pembahasan khusus, nanti kita bahas. Ya, fahadha mahalu bahsin wa nadzorin. Ada pembahasan khusus ya. Sebagaimana nanti poin yang ke-8. Kemudian poin yang keenam, yajuzu naqli udwin minal mayyit ila hayyin. Nah, ini boleh mentransplantasikan anggota badan dari mayat kepada orang hidup. Ya, yang orang hidup tersebut tatawakkau hayatu ala zalikal ut. Yang orang tersebut butuh gitu. Dia butuh ya seperti itu. Ya, misalnya diambil sestap dan ini sudah mayat. Ya, dia udah mayat diambil dari mayat tersebut dipindahkan gitu kepada orang yang sudah masih hidup. Ya, bisyarti ayyazanal mayyitu wa warasatahu ba'da mautihi. Ya, syaratnya adalah pertama mayatnya mengizinkan. Ya, jadi mayatnya mengizinkan. Jadi kalau aku mati silakan ambil. Ya, atau kemudian ahli warisnya juga mengizinkan. Ya, demikian juga bisyarti muwafaqatu waliyil muslimin. Demikian juga pemerintah waliyul amr mengizinkan. Ya, ingkanal al mutawafa majhulal huwiyah au la warasatalah. Nah, kalau itu mayat tersebut itu dia majhulal huwiyah, ya dia identitasnya tidak ketahui ataupun tidak punya ahli waris. Ya, misalnya contohnya ini gelandangan ya. Ada gelandangan mati, ya tidak ada ahli warisnya, tidak ini siapa gitu ya. Nah, ini boleh ya diambil anggota badannya atau dimanfaatkan untuk maslahat kaum muslimin. Ya, kalau saya dulu cerita pas praktek kedokteran itu beberapa kadaver tuh diambil dari apa ya dari ya tadi dari gelandangan gitu yang nggak tahu dan sebagainya seperti itu. Ya, oke. Kemudian masih lagi ada rinciannya ya rincian yang ketujuh adalah yang bagi mulahadzatu annal ittifaqu ala jawazi naqli udwi fi halatil lati tamma bayanuha masyru' bi alla yatimu zalika bi wasatati bai'il udwi. Ya, tapi dan perlu diperhatikan ya tentang bolehnya naklul udwi atau transplantasi anggota tubuh ini itu tidak boleh la yatimu tidak boleh dengan wasilah jual beli. Intinya tidak boleh dijual belikan. Makanya tadi jual ginjal itu nggak boleh. Ya, tidak boleh ya. Isla yajuzu ikhda'ul insani bi lebih halatin. Nah, tidak boleh juga memaksakan seseorang untuk menjual ginjalnya. Menjual anggota badannya nggak boleh. Nanti ada pembahasan lebih lanjut seperti itu. Ya, ada pembahasan lebih lanjut gitu. Ya. Kemudian ke-8 nih yang penting kullu ma ada halati waswaril matburah mimma yadkhulu fi aslil mawdu'. Ya, selain pembahasan ini dari gambaran yang kita kasih tadi seperti itu, fahuwa huwa mahalu bahsin wa nazarin. Ada pembahasan lebih lanjut ya seperti itu. Maka yajibu tarhuhu li dirasatil wa bahsi fi daurati qadimati ala dawil mu'attalati tibiyyati wal ahkam syar'iyyah. Ya, maka wajib permasalahan ini diajukan kepada ahlinya, tegasnya seperti itu. Ya, jadi yang tadi itu poin sampai poin 7 itu adalah kaedah-kaedahnya. Adapun nanti penerapannya masih harus didiskusikan lagi katanya. Ya, perlu didiskusikan lagi. Ya, jadi tidak boleh kita ambil poin-poinnya saja. Oh, boleh ya. Nah, tapi untuk penerapannya nanti masih perlu didiskusikan lagi. Jadi ini bukan fatwa untuk menjawab satu kasus. Tapi satu kasus itu nanti menggunakan kaedah ini baru nanti ditanyakan lagi kepada ahlinya seperti itu. Sehingga misalnya ada bapak ya, saya pengen donasikan ginjal saya satu buat anak saya. Nah, itu kan boleh katanya. Enggak. Jadi perlu ditanya lagi ya dan perlu didiskusikan lagi kepada dengan ahli setempat seperti itu. Ya, pembahasannya. Nah, sehingga kesimpulannya ini kesimpulan kita bahas di fatwa tadi. Jadi memang boleh melakukan transplantasi organ yang berasal dari tubuh sendiri, autotransplantasi ya. Jadi boleh misalnya butuh darah sendiri, butuh kulit sendiri gitu ya. Yang kedua boleh melakukan transplantasi organ dari orang sehat dengan syarat tidak membahayakan orang yang diambil organ tersebut. Ya, dan organ yang diambil bisa kembali lagi, tumbuh kembali. Ini boleh. Seperti kulit sama darah. Nah, kemudian boleh melakukan transplantasi organ dari orang yang sudah mati. Syaratnya izin dari orang tersebut ketika hidup atau izin dari walinya
ketika dia mati dan izin dari pemerintah Muslim, ya. Eh, Kalau tidak ada identitasnya seperti itu, ya. Jadi ini kesimpulan transplantasi organ. Nah, kemudian kita bahas lagi dari fatwa tadi ada yang di belum, yaitu hukum transplantasi organ seksual. Ya, bagaimana? Misalnya transplantasi organ seksual ya, seperti organ laki-laki, organ perempuan, dan sekarang teknologi makin canggih gitu. Dan makanya dibahas ya, saya tampilkan ini tentang kembali Majma' Fiqh Islami. Al-Munaqid fi Jeddah, yang ini ada fatwa di Jeddah, di kota Jeddah ya, Syaban sanatamiatin wa wahidatin wa arba'in, tahun 1000 ya, mau jadi 1000 sekian ya, tahun Auf, wa arba'inatin wa asyarah, jadi tahun 1410 Hijriah. Tentang apa? Tentang bisa nih ziraati al-a'dha'i tanusuliyah, transplantasi organ seksual, ya kan. Intinya langsung saya ringkas saja ya. Jadi pertama itu transplantasi zar'ul gonad tanusuliyah, ini itu transplantasi eh, apa namanya, kelenjar seksual, ini kelenjar kelenjar seksual gonad ya. Intinya ringkasnya ini, kalau saya baca panjangnya. Jadi intinya ini tidak boleh. Fa inna zar'ahuma muharramun syar'an, tidak boleh. Ya, artinya transplantasi kelenjar seksual ya, seperti ya kelenjar-kelenjar seksual yang ada. Ya, misalnya eh, kelenjar seksual misalnya laki-laki pada ada testisnya, kalau perempuan tuh ovariumnya ataupun yang lain-lain. Ini nggak boleh. Ya, kenapa? Kan disebutkan di sini dia masih fi hamlil ifrozis sifatil warosah. Karena dia mengandung sifat-sifat yang warisan atau sebutnya ada genetiknya begitu. Ini nggak boleh. Ya, jadi masih ada genetik di situ. Jadi nggak boleh ya. Gitu. Yang kedua, zaru a'dhali jihad tanusuliyah, ya transplantasi anggota organ seksual. Ya, ini laki-laki misalnya mungkin ya ini batangnya gitu ya. Perempuan mungkin apa gitu ya. Ini teknologi sekarang itu. Maka jawabannya di sini adalah intinya juga sama, tidak boleh ya. Tidak boleh seperti itu. Ya, jadi dia kalau dan bolehnya adalah kalau dia darurat ya, seperti itu. Ya, boleh. Tetapi kalau beberapa yang dia tidak ada kaitan ini, ya, tetapi ada pengecualian zar'u ba'di a'dhal jihaz dan usiat allati la tangkulu sifatu al-warisah. Jadi kalau eh, transplantasi anggota ya badan seksual gitu ya. Jadi anggota badan tanasulia ya, terkaitan dengan seksualitas, itu yang tidak mengandung sifat itu boleh. Ya, jaizun, tapi ini jaizun boleh li daruratin masyru'ah, ada misalkan ada daruratnya, ya daruratnya, dan sesuai dengan wifqa dhawabiti wal ma'ajir syar'iyyah, sesuai dengan kaidah syariat. Dan mungkin yang tidak ada contoh, yang tidak ada kaitan dengan sifat warisan genetik, mungkin transplantasi apa ya, mungkin ya otot-otot penyokong rahim mungkin dan sebagainya. Allah alam ya, saya juga kurang terlalu bisa apa ya mengikuti ini ya, seperti ini ya. Jadi intinya di sini ada fatwa para ulama seperti itu ya. Sehingga catatan kesimpulan di sini tidak boleh ya melakukan transplantasi kelenjar seksual karena dikhawatirkan tercampurnya nasab, seperti itu. Tidak boleh. Oke, kita masih ya transplantasi juga. Nah, ini pembahasan lagi ya. Di sini boleh transplantasi jantung dari orang kafir ke muslim. Sekarang transplantasi organ tubuh orang kafir ke muslim. Boleh apa enggak gitu ya. Karena ya di sini kan ada pertanyaan kan, ini kan jantung orang kafir ya, hati heparnya orang kafir, yang kadang-kadang mereka itu tumbuh dari harta yang haram gitu. Ya kan mereka kan tidak pakai halal haram gitu. Jangan-jangan jangan-jangan dia makan babi. Jadi tumbuh ya, dia tumbuh daging itu kemudian ditransplantasikan. Ya, terlebih beberapa lama mengatakan jantung itu pusat tubuh. Ya, jantung pusat tubuh. Ini mau ditransplantasikan gitu. Dari orang kafir ke orang muslim. Ala inna fil jasadi mudghatan idza suluhat sulahal jasadu kullu wa idza fasada fasada jasadu kullu. Ala wa hiyal qalb. Ya, jadi ada apa namanya? Di tubuh manusia ada jasad ya. Jadi kalau dia bagus bagus semuanya, kalau rusak rusak semuanya.
dan dia adalah jantung gitu. Ya, bahkan ada ulama berpendapat bahwasanya jantung adalah pusat pikiran dan aktivitas. Ya, jadi memang ada pendapat seperti itu, walaupun kalau secara ya ilmu ekonomi, ilmu anatomi ya di otak gitu ya, seperti itu. Tapi ini pendapat ulama ya. Mereka berdalil dari ayat ini, lahum qulubun la yafqahuna biha, ya, la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka berpendapat bahwasanya di sini disebutkan anggota badan dengan fungsinya. Ya, contohnya azanun, contohnya adalah eh, telinga, la yasma'una biha untuk mendengar. Ayunun mata, la yubsiruna biha melihat. Nah, kemudian disebutkan kulubun, ya, kulubun ini jantung, ya, la yafqahuna biha tidak digunakan untuk berpikir seperti itu. Ya. Nah, jadi bagaimana bisa ya jantung orang kafir, kemudian mereka tumbuh dengan makan babi mungkin, ditumbuh dari tanah ya, tidak dari harta yang haram mungkin, tiba-tiba ditransplantasikan kepada muslim gitu. Ya, bukan hanya itu, sampai-sampai ke masuk ke pembahasan darah, ya, masuk ke pembahasan darah seperti itu. Ya, ada boleh nggak kita eh, donor darah, transfusi darah dari kafir ke muslim? Ya, darahnya jangan-jangan ada babinya gitu kan. Nah, ternyata hal ini ada fatwa. Ada fatwa dari para ulama, kita bacakan. Di sini ada tiflun umruhu salah satu asyur. Jadi ada anak umurnya 3 bulan. Zuri'alahu kolbun. Ternyata dia dicangkok jantung. Dicangkok jantung. Li'anal kolbahul qadim lam yanmuwa. Ya, karena uh, jantungnya sebelumnya tidak tumbuh. Bisa tabi'i dengan bentuk yang benar. Pertanyaannya adalah, al-kolbul ladzi zuri'alahu kolbun kafir. Ternyata jantung yang akan dicangkokkan itu jantungnya orang kafir. Fal hunaka ba'sun fi hadza? Apakah boleh seperti ini? Ternyata fatwa ini fatwa dari Syekh Abdullah bin Jibrin ya. Beliau salah satu ulama dan beliau gelarnya profesor ya. Apakah boleh seperti ini? Hunaka karahatul liziraati qalbi kafir mayyit fi jisil muslim? Ya, ada pertanyaan yang sama. Ya, apakah boleh gitu? Ya, boleh apakah dimakruhkan itu apa namanya eh, mencangkokkan kolbun hati orang kafir ke orang muslim. Maka jawaban beliau lah ini nggak apa-apa. Ternyata boleh. La li'anna hadzal udwi sanburiyun laisa mahalul kufr wal iman. Karena apa namanya anggota badan ini bukan apa namanya bukan tempatnya kekafiran dan keimanan seperti itu. Bahkan ulama yang membolehkan transplantasi jantung yang kafir itu orangnya bukan jantungnya. Ya, bahkan beliau dalil bahwasanya semua yang di bumi ini di langit ini termasuk jantungnya orang kafir tuh dia memuji Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu. Ya, dan semua yang di muka bumi ini bertasbih kepada Allah, hanya saja kita tidak tahu cara tasbih mereka. Berarti termasuk jantungnya orang kafir gitu. Orang kafir pun bertasbih gitu, seperti itu. Ya, makanya para ulama menjelaskan bahwasanya jantung bukan pusat kafiran. Ya, seperti itu ya. Jadi jantung bukan pusat kafiran, tidak, jadi tidak ada kaitan sama sekali seperti itu. Ya, dan di sini penjelasan para ulama demikian dari penjelasan yang panjang ini dia boleh ya, ya boleh ya naklul qalbul kafir muslim ilahi wal aks. Jadi boleh mentransplantasikan jantung muslim kepada kafir wal aks dan kebalikannya boleh juga. Jadi jangan-jangan mentang-mentang kafir kita bilang jangan bantu seperti itu. Demikian juga fatwa Hay'ah Kibarul Ulama. Jadi ini fatwanya panjang. Intinya dia boleh transplantasi dari muslim kafir dan sebagainya. Sehingga kesimpulannya adalah boleh transplantasi jantung dari orang kafir ke muslim. Demikian juga jantung muslim ke kafir ini boleh. Dan kita berbuat baik kepada makhluk. Ya, dan juga selain jantung, yang lainnya juga boleh. Ginjal, kornea, dan sebagainya itu boleh. Ya, jadi intinya boleh. Kemudian ini pembahasan terakhir dari ini ya. Jadi ini fenomena jual ginjal. Ini nggak boleh. Ya, memang jual harganya miliaran. Ya, ini dulu nih. Nggak tahu sekarang mungkin mungkin bisa 2 miliar, 3 miliar seperti itu. Maka kesimpulannya hukumnya nggak boleh. Hukumnya haram. Jual ginjal. Ya, kenapa? Karena tubuh manusia itu titipan Allah, bukan punya kita.
Jadi manusia nggak berhak atas tubuhnya, itu titipan Allah. Makanya la tabi ma laysa indak. Tidak boleh kita jual barang yang bukan milik kita. Ini bukan milik kita, miliknya Allah. Dan Allah telah muliakan tubuh manusia. Walaqad karamna bani Adam. Ya, jadi kita nggak boleh ya. Kita nggak boleh. Bahkan ini fatwa ulamanya, hal yajuzu an abi ba'du a'dha'i jismi. Ya, boleh nggak saya jual sebagian anggota badan saya, mislu al-kulyah, ginjal, kornea al-ain, kornea mata. Au juz'un minal kabid, sebagian dari hatiku, leverku ya. Awil a'dhal lati la yura'atibul anha la tadru, yang katanya tip tidak apa-apa, katanya dokter nggak apa-apa. Kalau ditransplantasikan, la tusabibu darum bada isti'saliha, tidak menyebabkan bahaya setelah dicopot. Seperti itu. Ini pertanyaan yang panjang ya. Ya, pertanyaan panjang dan harganya mahal gitu. Kesimpulan dari fatwa ulama, la yajuzu laka bai'u ayyi udwin. Tidak boleh bagimu menjual apapun anggota badanmu mina a'dha'ika. Disada didain untuk membayar hutang. Ya, jadi pertanyaannya dia punya utang gitu. Boleh nggak jual ginjal gitu? Jawabannya nggak boleh seperti itu. Ya, karena bukan kesimpulannya. Nah, sehingga kesimpulannya adalah tidak boleh melakukan jual beli anggota badan. Jual ginjal itu hukumnya tidak boleh apapun alasannya seperti itu. Ya, baik, mungkin demikian ya pembahasan tentang transplantasi dan jual ginjal sudah habis ya, insya Allah. Di pertemuan selanjutnya kita bahas tentang gigi dan mulut ya. Baik, mungkin kita cukupkan mungkin ya materi, mungkin efektif. Kita bisa tanya jawab mungkin Dr. Aswin, insya Allah. Ya, jazakallahu Ustaz atas paparan ilmunya Ustaz dalam kajian hari ini. Ya ini berkaitan dengan urologi ini, Ustaz. Saat ini kan sedang gencar-gencarnya ya operasi transplantasi ginjal ya. Bahkan Iya, mungkin sudah menggunakan robotik dan sudah jarak jauh ya. Mungkin pernah dulu di Bali dilakukan tindakan. Nah, mungkin problemnya untuk dokternya ini Ustaz, kalau ya mungkin ada indikasi jual beli ginjal kan, itu haram Ustaz kan. Tapi kalau untuk dokter itu bagaimana Ustaz? iya. Baik, kalau apa namanya, kalau jual belinya tidak boleh, tapi kan insya Allah itu boleh ya kalau dipakai untuk apa namanya, dipakai untuk misalnya dihadiahkan untuk apa dan sebagainya seperti itu. Jadi itu boleh ya, seperti itu. Nah, Untuk hanya dok- saja tadi ya, tadi itu jadi yang kita jelaskan adalah tadi kaedah-kaedah umum. Ada penjelasan poin 8 tadi ya. Jadi kalau untuk apa namanya, untuk kasus tertentu tetaplah diskusikan lagi. Hmm. Tetap diskusikan lagi. Contohnya misalnya ini ginjalnya tidak bisa didapatkan kecuali dibeli gitu. Ya bisa jadi nanti tim fatwa saat itu ya udah nggak apa-apa beli aja. Ya karena gimana lagi caranya seperti itu. Atau memang itu bukan jual beli, itu bukan untuk beli tapi untuk maintenance, seperti contohnya misalnya kayak darah ya. Banyak yang nyangka orang tuh beli darah di PMI. Padahal itu bukan beli darah. Tapi itu kan biaya maintenance. Ya, itu kan biaya maintenance darahnya aja udah apa ya, ngambilnya, apanya, taruh di bagnya nggak boleh sembarangan. Pengolahannya itu kan butuh biaya. Jadi yang benar PMI itu nggak jual darah, tapi dia itu mengganti biaya pengelolaan darahnya seperti itu. Ya, ya mungkin gitu ya Insya Allah ya. Jadi eh, apa namanya, itu nanti setiap kasus nanti dibahas lagi itu dengan kaidah-kaidah yang tadi itu, nasihat dari Majma' Fikih Islami begitu, dan bisa jadi hukumnya boleh secara ringkas tadi, boleh tadi semuanya hampir yang boleh tadi untuk kemaslahatan, apalagi kan syaratnya kan dia arjah. Dia lebih rojih, bermanfaat. An-naf'ul mutawakka, manfaat yang diharapkan arjah lebih kuat daripada bahaya, dan terbukti ya, terbukti karena zaman saya juga dulu ya kan melibatkan PK itu karena periksaan macam-macam ya. Yaitu waktu di Sarjito transplantasi pertama kali pas saya jadi residen itu, wah, kita dari PK juga sibuk juga tuh ya, ada karena ada indikasi berhasil apa enggaknya ya. Demikian insya Allah. Kalau untuk dokternya sih nggak ada masalah Ustaz ya. Ya, insya Allah, insya Allah. Ini sudah ada yang resen Ustaz dari Dokter Richard. Silakan, silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah, Ustaz. Barakallahu fiik. Amin. Hari ini izin bertanya, Ustaz. Biasanya di transplantasi itu, Ustaz, ada tim independen untuk memverifikasi bahwa ini bukan apa namanya, bukan suatu proses yang ilegal, bukan suatu jual beli ginjal, Ustaz. Iya. Nah, biasanya setelah diverifikasi sama tim independen, terus dilimpahkan ke tim transplant, tim medis. Hmm.
Tapi kalau kita misalnya dicurigai ada jual beli ginjal yang apa namanya kita curiga, misalnya ada eh, kita curiga kuat bahwa ini kemungkinan jual beli ginjal, tapi dari tim advokasi itu apa namanya ada korinah-korinahnya loh Ustaz. Iya, Misalnya pasien dari luar negeri, terus donornya tidak ada hubungan keluarga. iya, Nah, itu bagaimana Ustaz sikap kita, sementara secara legalnya sudah legal Ustaz. Cuman iya. kita dari tim ini ada curiga begitu, apa kita tetap lanjut saja atau gimana? Iya, insya Allah ya. Kalau sudah diputuskan oleh tim legal, kita lanjut aja gitu. Adapun kalau sekedar curiga-curiga, maka itu kan bahasanya syak ya. Al yakinu la yazulu bisyak. Jadi yakin gak tidak bisa hilang dengan keraguan. Jadi kita dalam Islam, jadi hukum Islam itu tidak bisa hilang dengan katanya, jangan-jangan, nggak boleh. Jadi tegas gitu. Seperti itu. Jadi kalau sekedar curiga, enggak gitu. Jadi itu ada kaidah tadi. Al yakinu la yazulu bisyak. Ya, yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Ya, jadi hukum tuh nggak bisa kita bilang tiba-tiba hukumnya berubah karena cuma ragu-ragu. Ya, seperti itu. Ya, kalau timnya sudah buktikan iya iya gitu aja sudah insya Allah kita tinggal jalankan seperti itu. Ya, karena nanti kalau ada apa-apa pakai hal curiga-curiga nanti nggak jalan-jalan nanti nggak jelas hukumnya seperti itu. Ya, kalau saya begitu seperti itu ya. Ya, jazakallah Ustaz. Jazakallah khairan. Oke, ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Oh, tidak. Izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan hadis dalam tubuh ada segumpal daging ada segumpal daging bila baik maka baik, bila buruk maka akan buruk. Nah, begitu bagaimana Ustaz? Ya, Akan buruk jasadnya dan itu adalah kob, dan dari yang saya tahu itu adalah jantung, dan orang kafir kafir itu kobnya buruk. Bagaimana pendapat ya. Ustaz? Tadi kita udah bahas tadi insya Allah ya. Inna fil jasadi mudghatan idza suluhat salatul jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Tadi sudah kita bahas tadi dibahas oleh para ulama bahwasanya pertama yang kafir orangnya bukan jantungnya ya yang kafir orangnya bukan jantungnya seperti itu dan kemudian hadis itu menjelaskan bahwasanya jantung itu adalah penyokong adalah apa ya fungsi fungsi biologisnya ya karena kalau jantung rusak yang lain rusak karena jantung kan yang menyalurkan peredaran darah seluruh tubuh gitu ya kemudian tadi ulama juga berdalil bahwasanya semua yang di muka bumi ini bertasbih kepada Allah ya yang dan termasuk jantungnya orang kafir gitu. Seperti itu. Jadi insya Allah tadi fatwa-fatwa ulama sudah menjawab dan insya Allah dibolehkan. Ya, jazakallah Ustaz atas jawaban Ustaz. Ini sudah ada pertanyaan lagi. Bagaimana hukum mewasiatkan atau mendaftarkan diri untuk donor anggota tubuh sebelum meninggal, Ustaz? Ya jawabannya boleh insya Allah boleh Boleh, Ustaz ya. boleh saya ada tulisannya insya Allah kita bahas di tempat yang lain insya Allah ya. Jadi boleh mewasiatkan anggota tubuh kalau sudah wafat nanti untuk dipakai ini boleh. Tadi kan tadi ada pertanyaan tadi ya boleh izin dari pasiennya sebelum dia ketika masih hidup. Hmm. Jadi boleh ya. Boleh dia boleh ketika saya mati nanti silakan ambil kornea mata saya itu boleh insya Allah. Lebih bermanfaat. Ya, barangkali ada pertanyaan lagi dari jamaah lain, Tafadhol. Ini Bang Richard sudah ini lagi, sudah resen lagi. Tafadhol, Bang. Tanya lagi, Bang. Kan Ustaz menyambung pertanyaan yang tadi Ustaz, menyambung pertanyaan tentang apa namanya wasiat itu Ustaz. Nah, kalau kita mewasiatkan nanti kalau kalau saya sudah meninggal dan apa ginjal saya bisa diambil, tapi memberikan apa namanya balasan atau imbalan eh, harta atau uang kepada ahli waris, gimana Ustaz? Ya, itu tidak boleh juga ya, termasuk menjual sebenarnya. Karena ada iwat bahasanya. Iwat itu ganti rugi. Ya, ganti baik itu uang maupun jasa, tidak boleh. Iwat ini termasuk ciri jual beli. Tidak boleh. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Ya, jazakallah Ustaz. Ini sudah ada pertanyaan Ustaz dari Instagram nih.
Bismillah, dok, izin saat kita transplantasi organ, apakah kelak Allah akan minta pertanggungjawaban kita terhadap tubuh yang diberi, sedangkan kita dilahirkan dalam keadaan organ utuh? Iya, Bagaimana, Ustaz? iya, tetap Allah tanya nanti. Semua kita ditanya. Hanya saja kita kan diperbolehkan karena ada syariat. Ya, ada syariat yang memperbolehkan. Jadi insya Allah boleh ya. Jadi kalau seandainya mau ditanya, kita ada jawabannya karena syariat ada fatwa ulama yang memperbolehkan seperti itu. Ya, adapun kita harus utuh enggak? Karena kita juga kan, contoh misalnya disunat kan, kita ada bagian anggota tubuh yang dibuang, ya seperti itu. Tapi kan diperbolehkan karena syariat, bahkan menjadi syariat kita gitu, seperti itu. Ya, jazakallahu Ustaz atas jawaban Ustaz. Barangkali masih ada pertanyaan lain dari jamaah. Jadi mungkin sudah terjawab gini ya untuk yang dari Iya, ulama ini insya Allah. Ustaz, karena Iya, sedang gencar-gencarnya transplantasi ginjal, mungkin dari Masya Allah. segi dokternya insya Allah aman Ustaz secara syariat Ustaz ya. Insya Allah, insya Allah. Hmm. Jadi mungkin tempat rekan-rekan yang akan melakukan transplantasi ginjal insya Allah secara syariat sudah aman, tinggal melaksanakan barangkali ya Ustaz ya. Insya Allah. Barangkali ada pertanyaan lagi? Kalau di beberapa negara kan ada indikasi pencurian organ Ustaz ya. Iya, Nah, kalau misalnya itu bagaimana Ustaz dari segi apa ya? Ya dokternya lah tetap tetap tidak masalah ya iya. Ustaz ya kalau dari dokter ya. Iya, sebenarnya kan itu apa ya? Itu sudah beda urusan sebenarnya ya. Hmm. Udah beda urusan, udah apa ya? Kadang misalnya contohnya begini ya, kita kita misalnya apa ya? Kita itu alat-alat apa namanya? Alat-alat operasi itu hasil dari merampok gitu ya. Kita ya udah kita operasi aja gitu. Ya, Hmm. seperti itu. Yes. Operasi dan sebagainya itu pun adapun itu urusannya apa? Urusan anak. Walaupun kita kalau bisa menolak menolak, tapi kan kita ada maslahat yang lebih arjah. Gitu. Masa kita nggak jadi anu ya, nggak jadi operasi gara-gara itu, nggak jadi nolong orang gitu. Ya, dan kita nggak tahu seperti itu. Ya, ataupun yang lain-lain seperti itu. Nih alatnya ini bermasalah. Ini habis ngambil itu alat ini punya siapa gitu kan? Ya, itu dua hal yang terpisah seperti itu. Dua hal yang terpisah ya seperti itu. Ya walaupun memang ada wala ta'awunu 'alal ismi wal udwan, tapi apa ya itu satu sistem yang tidak bisa kita hindari dan sebagainya, dan tugas kita bantu orang seperti itu. Wallahu alam seperti itu. Ah, Ustaz, jazakallahu Ustaz. Nah, ini sudah ada pertanyaan dari Bang Richard, sudah resen. Waduh, Bang. Ya Ustadz, Afwan Ustadz ingin bertanya lagi Ustadz. Kalau ini Ustadz, misalnya kita tidak menjual ginjal sama pasien Ustadz, tapi atau sama apa namanya resipiennya. Tapi setelah kita berikan itu Ustadz, dikasih imbalan bagaimana itu Ustadz? Dikasih hadiah maksudnya, bukan karena kita menjual itu. Oh Hukum iya itu hadiahnya nggak itu apa-apa gimana? itu beda beda itu berarti udah bukan jual beli, itu berarti hadiah, berarti hadiah hadiah boleh saja kita terima insya Nah, Allah. Tapi itu kita masuk ke pembahasan ini berarti ya, pembahasan yang lain berarti kalau hadiah ya. Intinya hadiah apa, hadiatul ummal bahasannya, hadiah bagi amil pekerja. Ya, jadi kalau rincinya adalah ya sama kayak ini, hadiah dari farmasi. Kalau saya kan hadiah dari rekaman di lab ya. Itu ada pembahasannya beda lagi. Ya, ringkasnya adalah saya ringkas ya. Jadi kan konsepnya adalah hadiatul ummal gulul. Ya, hadiah bagi pekerja itu adalah gulul. Ada harta yang tidak boleh sebenarnya, ringkasnya seperti itu. Kenapa? Karena kita kan bekerja. Ya, kemudian kita udah digaji. Ya, kemudian ketika dikasih hadiah, maka hadiah itu bukan hadiah kita, bukan untuk kita, tapi hadiah bagi pemilik usaha. Ya, karena kita udah digaji. Ya, kita udah digaji. Ya, dan kalau ada pun dikasih hadiah, maka hadiah itu adalah untuk pemilik usaha, seperti itu. Nah, itu maksud dari hadiatul ummal gulul. Nah, sehingga untuk hadiah ini dirinci, makanya dirinci jadi tiga. Pertama, kalau sekarang kita bekerja buat siapa? Kalau kita bekerja buat ada dua berarti, ada tiga berarti ya. Kita bekerja untuk rumah sakit pemerintah. Yang kedua kita bekerja untuk rumah sakit swasta. Yang ketiga kita bekerja untuk diri sendiri. Nah, jadi kalau kita bekerja untuk rumah sakit pemerintah, maka
yang membolehkan kita ngambil apa enggak itu adalah pemerintah. Ya, makanya untuk hadiah-hadiah tersebut tergantung dari kebijakan pemerintah gitu. Kemudian kalau swasta, ya kita minta izin kepada pemilik swasta, direkturnya atau yayasannya, ini hadiahnya boleh diambil nggak? Kalau mereka bolehin ambil, bahkan urusnya diambil, kita ambil gitu. Kemudian kalau kita praktek pribadi, ambil aja udah. Ya karena pemiliknya kita gitu. Jadi kalau kita praktek pribadi, kemudian dikasih hadiah, ambil aja. Karena itu punya kita gitu kan. Afwan Ustaz, izin Ustaz. Maksud saya ini Ustaz, untuk yang orang yang mendonorkan misalnya donor ginjal Ustaz. Mm-mm. Oh, Ustaz, Kemudian, sinyalnya putus-putus. ya, Afwan donor Ustaz, ginjal. maksud saya untuk orang yang mendonorkan ginjal itu Ustaz, pendonornya itu Heeh. kan tidak jual beli Ustaz. Tapi Iya, setelah dia mendonorkan ginjalnya, keluarga yang menerima ginjalnya itu memberikan uang berupa hadiah. Jadi bukan 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 jual beli ya. bukan jual beli Ah, itu iya. itu apa namanya sebagian ulama mengatakan setahu saya yang seperti ini dikasih jarak supaya tidak terkesan jual beli. Ya, dikasih jarak katanya hadiahnya jangan langsung, mungkin berapa lama baru dikasih ya. Itu supaya untuk bentuk hati-hati gitu. Ya, bentuk itu nggak apa-apa setahu saya. Dan itu bukan jual beli karena jual beli kan harga ginjal kan mahal ya, tiba-tiba dikasih apa gitu ya. Ya, itu setahu saya bukan. Itu boleh, boleh. Cuma katanya ulama biar amannya hati-hatinya tuh dikasih jarak gitu loh. Ya, dikasih jarak seminggu atau berapa lama gitu. Seperti itu. Ustaz, kalau seandainya ya katakanlah sudah dikondisikan di briefing dulu, misalkan ke keluarga pendonornya, ya, kita tidak ingin jual beli, tapi nanti setelah operasi atau setelah beberapa sampai kita berikan hadiah, itu boleh Ustaz? Ya boleh boleh aja Sebelum setahu saya karena hadiah tuh hukum asalnya boleh. Hukum asalnya terus boleh dan insya Allah di sini bukan ya karena kalau kalau apa ya kalau jual beli ginjal kan nggak segitu harganya gitu. Jadi oh, boleh-boleh aja insya Allah. Hadiah hukum asalnya boleh gitu. Cuma tadi kehatian para ulama aja ya supaya ini dan bahkan termasuk adab itu ya kita ya terima kasih lah gitu lah. Udah dibantu kan masa nggak apa ya gitulah. Ini ya ya, namanya juga orang kan ya mungkin uang bensinnya, uang apanya datang kan masa nggak diganti gitu kan. Ya, pastilah gitu ya. Kita aja minta tolong anak kita dianterin ya adab kita ya apa kita minjem motor orang gitu ya. Masa adabnya bensinnya nggak diganti gitu kan. Ya, itu kan sudah anu lah insya Allah. Jadi itu bukan bukan jual beli atau apa dan sebagainya seperti itu. Dan bukan riba ya. juga karena ada yang bilang kan kulu kordin jaronafan favor riba. Jadi kalau kita pinjam motor kemudian kita isi bensin itu riba namanya katanya. Ya jual pinjaman terus ada tambahan jasa bukan. Ya karena memang jadi kalau misalnya begini, saya pinjamkan kamu motor tapi syaratnya isiin bensin saya. Ini riba ini. Ya, mending langsung aja transaksi jual beli gitu. Nah, Hmm. tapi kan karena sudah apa ya, sudah umum diisiin, kita isiin bensin kan nggak masalah gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, sama kayak tadi juga, insya Allah bukan, bukan termasuk jual beli. Jadi boleh aja kasih hadiah mungkin. Cuma tadi para ulama bilang supaya nggak kesannya kasih jarak gitu, gimana? Jadi gitu, insya Allah. Ya, ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Izin bertanya Ustaz, di awal kan dikatakan organ yang tidak bisa tumbuh lagi dilarang untuk transplant, contohnya ginjal tidak bisa Ya, tumbuh lagi. Kemudian jadinya dibolehkan fatwanya. Penjelasannya bagaimana Ustaz? ya tadi ada penjelasan selanjutnya yang dia tidak merusak yu'attilu juz apa la yu'attilu tidak merusak semuanya. Ya al-wazifah al-asasiyah, tidak merusak tugas utamanya seperti itu. Jadi tadi disebutkan juz'an kalau sebagian masih boleh. Misalnya kayak ginjal kan kan katanya ginjal satu masih bisa normal katanya kan gitu ya. Ya, Ustaz. walaupun agak berat tapi masih bisa normal. Nah, jadi boleh dia. Nah, tetapi ingat tadi ya, poin yang ke-8 itu semua kaedah-kaedah dasar. Nanti kalau apa ininya nanti didiskusikan lagi gitu. Ya, Nah, seperti itu. Ya, didiskusikan lagi. Mungkin karena ada faktor macam-macam gitu ya, seperti itu. ya, jazakallah Ustaz atas jawaban Ustaz. Barangkali masih ada pertanyaan dari jamaah. Izin tunggu sebentar barangkali Ustaz ya. Barangkali ada yang masih ada Ya, yang mau ditanyakan. Baik, bila tidak ada mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustaz. siap, insyaallah. Eh, Barangkali bisa kita akhiri barangkali Ustaz ya. Siap, insyaallah. Nah, boleh berikan sedikit ini Ustaz, iftitah barangkali Ustaz di Ya, akhir kajian. ya, baik ya mungkin terkait dengan transplantasi ini ya tadi ada kaedah-kaedahnya
Dan kemudian ketika penerapannya tadi syaratnya adalah yajibu tarhuhu. Jadi permasalahan ini dilemparkan atau ditanyakan lagi untuk diskusi seluruhnya kepada ahlinya gitu. Lidirosah untuk dipelajari lagi ya. Seperti itu. Jadi tadi itu kaedah-kaedah tadi disebutkan ya. Mungkin demikian soalnya. Ya, jazakumullah Ustaz atas ilmu yang diberikan. Eh, Setidaknya buat para urologi sudah bisa tenang untuk melakukan transplantasi ginjal. Eh, Demikian kajian pada malam hari ini. Insya Allah setiap bulan akan ada kajian fikih kedokteran kontemporer yang akan dibawakan oleh Ustadz Rehan Bahrain. Nanti informasi selanjutnya akan diinfokan di akun Instagram kami. Dan kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.